Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah rabbil alamin, penguasa alam semesta ini, yang mana pada saat ini kita bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita hari ini akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, yang bisa anak-anak buka pada halaman 51. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Bagian pertama, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Jadi, teks yang dibacakan itu namanya teks lisan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Jadi kita bisa mendengarkan teks, ya, disimak, menyimak gagasan yang dibaca, itu teks lisan yang dibacakan tadi. Jadi kita menyimak. Apa sih menyimak itu? Mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Contoh, anggaplah ada sebuah teks yang dibacakan, kalian mendengarkan. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti itu. Nah, ini kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Berarti kalimat lainnya setelah kalimat pertama adalah kalimat penjelas. Karena kalimat penjelas ini menjelaskan daripada kalimat utama ini. Sehingga ditemukan gagasan pokoknya, makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukungnya yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Yang kedua ini muatan IPS. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Negara kita ini, negara Indonesia, kaya akan keragaman budaya. Salah satunya berupa makanan tradisional. Kita lihat makanan tradisional apa saja yang ada di negara kita ini. Kita ambil aja contoh sebagian. Yang pertama, nasi timbel dari Jawa Barat. Ya. Nasi timbel ini adalah nasi yang dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, jadi di dalamnya itu, di dalam bungkusan daun pisangnya itu ada nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nah, itulah yang disebut dengan nasi timbel. Yang kedua, nasi jinggo. Ini makanan khas Bali nih ya. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, di porsinya sedikit. Dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Nah, ini nasi jinggo ya, nasi khas Bali. Yang ketiga, ya, kalau bagian timur, Indonesia bagian timur sangat mengenal ini makanan ini, ya, yaitu papeda, ya, daerah Papua ini ya, makanan khas sana. Papeda ini terbuat dari bubur sagu.
Papeda memiliki rasa yang tawar. Disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kening. Ya, disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Ya. Ini makanan khas Papua, papeda ini. Yang keempat, bubur Manado dari Sulawesi Utara. Kalau kita sepertinya sudah sering makan begini kalau untuk di daerah Samarinda ya. Bubur Manado ini bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Nah, enak ini. Sekarang muatan IPA. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi yang kita dengar itu dapat dipantulkan. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Ini di studio, sebuah studio ini ya. Nah, di gedung bioskop itu biasanya seperti ini ya. Lantai dan dinding ruang pertemuan atau di ruang gedung bioskop ya seperti 21 itu dilapisi karpet. Kenapa kok dinding dan lantainya dilapisi karpet? Ini dilapisi karpet. Dindingnya juga dilapisi karpet semua ini. Itu bertujuan untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Jadi karena ada karpetnya di lantainya, di dindingnya, suara yang terdengar di dalam gedung ini, gedung pertemuan ini atau di dalam gedung bioskop itu tidak sampai terdengar keluar ruangan karena ada karpetnya. Karena karpet ini adalah benda yang bisa menyerap atau meredam bunyi sehingga tidak memantulkan suara. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan apabila dia mengenai benda-benda yang keras ya. Tetapi tidak bisa dipantulkan jika mengenai benda-benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.